Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'mati wal imani wal islam wa nusallihu wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ajmain amma ba'du. Amin. Perkenalan, nama saya Hasan Muslihat dengan NIM 231330015. Adanya saya di sini dengan membuat video learning journal yang diamanahkan oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Adi Kusuma, untuk membuat video learning journal pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Baik teman-teman, di sini saya akan mengulas sedikit materi yang pernah beliau ajarkan pada pertemuan pertama. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengulas sedikit background atau biografi dari dosen pengampu kita, yaitu Dr. Adi Kusuma. Dr. Adi Kusuma, beliau merupakan seorang dosen pada program studi komunikasi penyiaran dan Islam sejak tahun 2020 sampai 2025. Tepat sudah 5 tahun beliau mengajar di program studi komunikasi penyiaran dan Islam. Sebelum beliau mengajar pada komunikasi penyiaran dan Islam, beliau adalah seorang penyiaran praktisi yang ada di Banten, teman-teman. Sebelum beliau beralih menjadi dosen, beliau sempat ditawarkan menjadi seorang praktisi yang ada di penelitian UIN SMH Banten. Nah, cerita kenapa beliau Dr. Adi Kusuma bisa menjadi KPI, karena beliau diajak oleh salah satu temannya yang ada di UIN SMH Banten untuk menjadi ketenaga kerjaan yang ada di program studi ini. Nah, mengenai background beliau pendidikannya sampai berapa tahun, sampai 17 di mana saja gitu. Beliau S1 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada jurusan Ilmu Komunikasi, dan S2-nya di UNER kalau nggak salah. S3-nya di UNER juga. Yang saya dengar beliau strata atau linear. Linear adalah satu kesatuan yang dimana dari S1, S2, S3 itu mencakup program studi tersebut gitu. Nah, mengulas sedikit materi yang beliau ajarkan pada pertemuan kemarin, yaitu beliau beliau bukan mengajarkan, tapi bertanya dulu gitu. Teman-teman ada yang tahu komunikasi? Nah, apa tuh? Teman-teman pada diam. Kita nih sebagai mahasiswa pada diam situ awalnya di kelas. Kayak ingin menjawab akan tapi ragu apakah benar atau salah, hingga akhirnya teman-teman kami pun berani menjawab bahwasanya komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh dua orang melalui komunikan dan komunikator yang ditujukan kepada khalayak umum dengan tujuan yang sama gitu. Ada lagi yang menjawab komunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikan dan komunikator melalui media ataupun secara langsung. Banyak sekali perbedaan pendapat dari teman-teman semua kan, tapi diluruskan kembali oleh Pak Adi Kusuma, oleh Pak Adi, bahwasanya komunikasi adalah singkatnya merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikan dan komunikator melalui media ataupun langsung yang mempunyai tujuan yang sama gitu. Kemudian beliau memberikan
materi atau memberikan masukan kepada kita semua bahwasannya komunikasi terbagi menjadi dua. Apa tuh? Komunikasi interpersonal sama intrapersonal. Nah, beliau sempat memberikan materi kepada kita mengenai komunikasi intra dan komunikasi inter. Nah, izin memberikan pengertian teman-teman. Ini menurut pandangan saya, menurut saya yang saya dengar ya. Komunikasi intra ini merupakan komunikasi yang ditujukan kepada diri sendiri. Contohnya adalah ketika kita berbicara kepada diri sendiri, maka yang menjawab adalah diri kita sendiri. Maka ketika diri kita sendiri menjawab, maka kita menjadi diri sendiri. Nah, kalau komunikasi inter ini itu ditujukan kepada lawan bicara yang ada di hadapan kita atau ada komunikannya gitu. Kalau ada komunikannya, maka ada timbal baliknya, ada feedbacknya, apa yang kita baca, apa yang kita bicarakan, mereka pun membalas dengan jawaban mereka. Nah, teman-teman, selain itu beliau juga memberikan materi mengenai berita atau informasi. Enggak, sebelumnya Pak Adi memberikan pertanyaan. Teman-teman ada yang tahu nggak apa itu berita dan informasi? Apa Kalau tuh? misalkan nggak tahu, sama saya juga nggak tahu. Kasih tahu dong. Maka dari itu saya jadi tahu karena Pak Adi ngajar gitu. Pak Adi ngasih tahu. Ya udah, akhirnya Pak Adi ngasih tahu bahwasanya berita dan informasi ini berbeda. Berita ini merupakan salah satu informasi yang struktural yang nantinya menjadi berita yang bisa diangkat ke dalam informasi yang bisa diangkat ke dalam berita. Sedangkan informasi ini belum tentu menjadi berita karena informasi ini masih mentah gitu. Saya kira mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai pertemuan kami pada Pak Adi, mengenai pertemuan pertama kami pada Pak Adi pada tanggal 18 Februari 2025. Saya harap untuk kedepannya LJ yang kedua saya lebih baik dari LJ saya yang pertama ini gitu ya teman-teman. Ada peningkatan lah, mudah-mudahan saja, amin gitu. Amin. Saya harap untuk kedepannya ketika saya masuk ke dalam MPA ini, saya dapat memahami dan juga menguasai materi-materi yang disampaikan atau yang diberikan oleh Pak Adi Kusuma. Mungkin itu saja. Saya Hasan Muslihat dengan NIM 231333005 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.